Oke, jadi ada satu riwayat yang menceritakan bahwa salah seorang sahabat itu wafatnya tuh dipanah oleh jin, oleh setan. Kalau ditanya siapakah sahabatnya, cluenya adalah seorang pemuka kaum Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu sempat diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa beliau tuh mati dipanah oleh jin. Bayangkan, serem banget ya, dipanah oleh jin. Dan nahasnya adalah beliau tuh wafat dalam keadaan sendirian di kamar mandi, dan pas ditemukan jasadnya itu udah dalam keadaan menghijau. Jadi udah nggak, maksudnya tidak seperti jasad-jasad yang lain yang masih segar. Jadi seperti kena racun lah kayak gitu. Kemudian sahabat Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa pas Ibnu Abdul Bar masuk ke dalam kediaman Sa'ad bin Ubadah, tiba-tiba terdengar suatu syair dari seseorang, suaranya besar. Tapi yang anehnya, yang uniknya adalah nggak ada siapapun di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba dikatakan bahwa dalam syair itu dikatakan bahwa kami para makhluk telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Kami memanahnya katanya, kami memanahnya tepat di jantungnya. Dan sekarang telah matilah Sa'ad bin Ubadah. Maka Ibnu Abdul Bar kaget. Ini siapa yang ngomong? Karena cuma ada suara, tapi nggak ada siapapun. Apakah ini bisa dijadikan bukti bahwa jin itu bisa membunuh atau mengganggu manusia secara fisik? Ternyata hadis ini lemah. Jadi sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Karena ada beberapa periwayat yang dianggap mursal, yang dianggap tidak baik dalam meriwayatkan hadis. Tapi kalaupun hadis ini benar, ya, misalnya Ibnu Abdul Bar pas datang emang ngedengar suara tuh syair dari seorang jin, bukan seorang kali, sesosok jin yang ngasih tahu bahwa saya telah membunuh Sa'ad bin Ubadah, saya telah menombak tepat di jantungnya, maka itu nggak bisa 100% dipercaya. Karena kenapa? Karena yang membunuh sahabat pasti syaitan. Dan perkataan syaitan itu kan nggak mungkin dipercaya, ya kan? Tapi ada juga riwayat yang sahih. Jadi jangan dulu senang ya kalau kita nggak akan diganggu jin. Riwayat yang sahih ini datang dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Hadisnya hadis riwayat Bukhari nomor 3423. Jadi suatu saat Nabi Muhammad SAW lagi sholat qiyamul lail. Tiba-tiba datang tuh jin ifrit, datang jin ifrit yang dulu sempat membantu Sulaiman alaihissalam. Datang jin ifrit. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba mengganggu sholatku untuk memutus sholatnya, maksudnya memutus qiyamul lailnya tadi malam. Tapi kemudian Allah memberikanku kemampuan untuk menguasainya dan mengalahkannya. Sampai-sampai aku pengen banget, kata Nabi Muhammad SAW, untuk mengikat si jin ifrit ini di sebuah tiang, sehingga nanti siang kalian bisa ngelihatnya. Bayangin, jadi jin ifrit ini sampai mau diikat sama Nabi Muhammad SAW karena pengen maksudnya pengen dipertontonkan kepada sahabat. Namun pas Nabi Muhammad SAW ingin mengikatnya, tiba-tiba beliau mengingat firman Allah yang menceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam meminta sebuah kerajaan yang tidak pernah dimiliki seseorang pun setelah dia. Dan mungkin ketika Nabi Muhammad SAW mengingat tentang sabdanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini, beliau ingat bahwa beliau nggak bisa ngapa-ngapain jin ifrit karena ini kekuasaan Sulaiman, yang Sulaiman sendiri udah meminta agar tidak seorang pun bisa mengulanginya di kemudian hari. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maka aku telah mengeluarkan atau mengusir jin ifrit dalam keadaan terhina. Nah itu. Maka dari hadis yang tadi kita bisa simpulkan bahwa jin bisa mengganggu manusia secara langsung, secara fisik, bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW bisa memegangnya. Dan ada hadis lain yang memperkuat pendapat akang, jin itu bisa mengganggu manusia secara fisik, walaupun mereka sebetulnya lemah. Jadi jangan takut teman-teman, mereka sebetulnya lemah. Suatu saat diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, bahwa saat itu ada seorang sahabat muda yang baru nikah. Jadi kasihan nih, baru nikah. Dan saat itu kejadiannya saat perang Khandaq, saat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya harus mencangkul parit. Sahabat ini karena mungkin mau bertemu dengan istrinya, beliau baru nikah ya, jadi mau ketemu sama istrinya, kasihan masih kangen-kangen gitu. Tiba-tiba sahabat ini bilang ke Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, saya izin pulang dong, saya mau izin pulang.
karena saya mau ketemu sama istri. Karena Nabi Muhammad SAW itu pengertian dan hatinya juga lembut, maka Nabi Muhammad SAW mengizinkannya. Beliau mengizinkannya. Tapi dengan satu warning, katanya bawa senjata ya. Karena kenapa? Karena takut pas lagi di jalan Yahudi Bani Quraisyah akan membunuhmu. Maka bawa senjata tuh pemuda ini. Pas jalan ke rumah, nyampe rumah, di depan rumah, ini mengagetkan sekali. Istrinya tiba-tiba ada di depan rumahnya. Jadi bukan di dalam rumah, tapi di depan pintu. Dalam keadaan hijab yang seadanya. Jadi bukan pakai dalam keadaan hijab yang rapi, bukan, tapi dalam keadaan hijab yang seadanya. Maka pemuda ini kaget. Kata pemuda, kamu bawa dari mana? Makanya ini salah satu keteladanan suami itu harus cemburu kepada istrinya, karena cemburu itu tanda sayang ya. Ada hikmah tambahan ya. Harus cemburu gitu. Suami itu bilang, "Kamu dari mana?" Gitu. "Saya bakal pukul kamu. Kenapa kamu ada di luar rumah?" Kata sahabat ini. Kata istrinya, "Tunggu dulu, wahai suamiku, tunggu dulu, lihat deh ke dalam ada apa." Kata istri. Akhirnya suaminya masuk ke dalam. Pas dilihat itu ada ular besar tuh. Ada ular besar, dan ular besar itu melilit kasur daripada si istrinya. Jadi melilit ranjang. Bayangin, saking besarnya ular tersebut bisa melilit ranjang. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang si pemuda ini datang dan langsung menyerang si ular tersebut, memukul orang tersebut. Dan diriwayatkan bahwa keduanya meninggal, bahkan sampai meninggal, bayangin. Keduanya meninggal. Jadi ularnya mati, si pemudanya pun wafat. Kayak gitu. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada sahabat yang lainnya. Beliau bilang bahwa ingat ya, bahwa di Madinah ini baru aja ada segolongan jin yang masuk Islam. Kalau kalian melihat mereka, kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian melihat penampakan mereka di rumah-rumah kalian, maka mintalah mereka untuk keluar secara baik-baik. Jangan tiba-tiba langsung dipukul. Jadi Nabi Muhammad SAW enggak nyalahin ular yang tadi, juga enggak memuji si pemuda atau nyalahin si pemuda, tapi malah mengingatkan sahabat yang lainnya, ingat ya bahwa di Madinah ini baru ada segolongan jin yang masuk Islam. Maka kalau kalian melihat di rumah mereka, di rumah kalian ada mereka, kata Nabi Muhammad SAW, maka mintalah keluar secara baik-baik dan tunggulah sampai 3 hari. Kalau 3 hari enggak keluar juga, atau 3 hari masih menampakkan, jadi besoknya hari ini udah disuruh keluar, besoknya masih menampakkan, hari besoknya udah disuruh keluar, hari ketiga masih menampakkan, maka bunuhlah ia, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah syaitan, disuruh gak nurut. Kan jin punya tempat sebetulnya, dan gak usah mengganggu manusia. Makanya suruhlah keluar secara baik-baik. Jadi kalau ditanya kesimpulan bisa gak sih jin itu ngeganggu manusia, maka jawabannya adalah bisa. Kang takut, Kang. Nah solusinya jangan takut justru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Faqatilu awliya asy-syaitani inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya perangilah pasukan setan. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Dan Allah nyuruh di potongan kalimat pertama adalah udah perangi aja dulu syaitan. Karena kenapa? Karena setan itu lemah. Dan untuk penutup ada satu kisah dari Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah muridnya Abdullah ibn Abbas. Beliau juga salah satu ulama ahli tafsir. Jadi suatu saat dulu Imam Mujahid itu lagi sholat, lagi qiyamul lail, bayangin. Dan zaman dulu kan gak ada lampu, kecuali lentera kecil yang cahayanya pun gak seberapa. Pas lagi sholat qiyamul lail, lagi dekat dengan Allah, tiba-tiba ada penampakan, serem banget. Anak kecil, botak, hitam, duduk di depannya lagi. Tiba-tiba tring gitu. Itu kan serem, kita lagi sholat tiba-tiba kaget. Apakah Imam Mujahid kaget? Kaget juga. Kemudian membatalkan sholatnya, dan dia langsung desak si anak kecil tersebut, si budak kecil tersebut yang hitam tadi, dia desak, dibawa ke pojok dan diancam sama Imam Mujahid. Diancam untuk ditangkap. Dan apa yang terjadi? Ternyata si hantu ini takut. Jadi lucunya kalau dia desak takut. Jadi kalau nanti ada kuntilanak itu datengin. Nggak tahu kalau terjadi ke Akang berani atau enggak gitu. Tapi mungkin Akang bangunin dulu istri, kemudian bareng-bareng gitu. Nggak akan kalau sendiri, mungkin sama cicakannya masih takut. Kemudian yang lucunya adalah si hantu tersebut setelah didesak sama Imam Mujahid, dia langsung lompat ke belakang dinding. Dan pas lompat ke belakang dinding, kedengar suara jatuh. Gitu. Jadi kayak ini katanya hantu mau nakut-nakutin tapi bego juga gitu.
Pas loncat kedengeran suara jatuhnya. Dan kata Imam Mujahid, sesungguhnya aku nggak pernah ngelihat dia lagi setelah itu, setelah aku takut-takuti dan setelah aku ancam. Imam Mujahid kemudian menasihati, janganlah kalian takut kepada golongan jin. Karena kenapa? Karena sesungguhnya mereka memiliki ketakutan kepada manusia lebih daripada manusia kepada jin tersebut. Jadi kalau kita ngelihat jin, takut. Mungkin di dunia jin mereka lihat film horor itu lihat manusia gitu. Karena kenapa? Karena mereka lebih takut kepada manusia. Ngelihat Kang Gazi takut, lari gitu. Ada penampakan mungkin kayak gitu. Maka kata Imam Mujahid menutup, sesungguhnya kalian jangan takut, dan kalau mereka menampakkan diri, perangilah mereka. Karena sesungguhnya kalau engkau menunjukkan ketakutan engkau kepada mereka, mereka yang akan menunggangimu. So, solusinya apakah mereka bisa menyerang kita? Jawabannya adalah bisa, tentu saja atas izin Allah. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sesungguhnya mereka itu lemah. Jangan sampai kita takut, kalau ada kita yang serang duluan. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang gimana caranya melawan jin, kalau betul-betul kejadian mereka menampakkan diri, bisa nonton video kajiannya Pocong versus Zombie. Itu dari Ustadz Abu Takeru. Bisa di open di account Paradisian Youth. Nulisnya Paradisian Youth. Nulisnya kayak gitu. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena banyak ilmu yang menarik yang bisa diambil dari account itu.